Halo Sobat Sulusdek, apa kabar semuanya? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan sejahtera. Kali ini saya akan membahas alur film Spider-Man No Way Home yang dirilis Desember 2021 dan masih diperankan oleh sahabat kecil saya waktu SD, yaitu Tom Holland. Film ini merupakan kelanjutan dari Spider-Man sequel sebelumnya, yaitu Spider-Man Far From Home. Seperti apa kisahnya? Mari simak baik-baik. Jangan lupa siapkan cilok, kopi, dan rokok. Kisah berawal dari sebuah siaran televisi yang memberitakan bahwa Spider-Man membunuh Mysterio. Untuk meyakinkan para warga, televisi tersebut menayangkan sosok Mysterio yang mengatakan bahwa Spider-Man adalah Peter Parker dan hendak membunuhnya. Merasa diri dan keluarganya menjadi kejaran media, Peter Parker mengamankan mereka di rumah Happy. Sebagaimana diketahui bahwa Happy sedang dekat dengan bibinya si Peter, yaitu Bibi May. Welcome to the spiritual oasis. Selain tokoh tersebut, Peter Parker diketahui memiliki seorang pacar bernama Michael Jane dan seorang teman bernama Ned. Ketiganya sangat berminat untuk melanjutkan studi di MIT, namun sayangnya karena kasus kontroversi Peter Parker, ketiganya pun ditolak. Sungguh mubah sekali. Recent controversy, we are unable to consider your application at this time. Merasa dirinya menjadi penyebab kegagalan MJ dan Ned serta merepotkan bibinya, Peter Parker pun berniat untuk mengubah keadaan dengan menemui Dr. Stephen Strange, sang ahli sihir, untuk membantu menghapus ingatan masyarakat bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Saat Dr. Strange alias si penyihir sedang membaca mantra, Peter meminta supaya jangan semua orang melupakan Spider-Man adalah Peter Parker. Namun, karena Peter protes di tengah-tengah sibuknya sang penyihir membaca mantra, hingga mantra pun menjadi kacau. Itu membuat Stephen marah dan mengusir Peter. Sangat mubah. Merasa usahanya gagal, Peter pun menelpon temannya yang sudah lebih dulu masuk di MIT. Dari temannya itulah, Peter memperoleh informasi bahwa masih ada kesempatan agar dia dan teman-temannya bisa diterima di MIT, yaitu dengan menemui ibu wakil rektor. Sesampainya di jembatan layang, Peter berusaha berbicara kepada wakil rektor, namun karena gugup, Peter tampak belepotan berbicara dengan wakil rektor. Dan di saat itulah tiba-tiba muncul makhluk dengan tentakel besi yang keluar dari punggungnya. Ya, dialah Otto Octavius, tokoh yang menjadi musuh buyutan pada Spider-Man versi lama. Terjadi pertarungan sengit yang hampir saja membuat ibu rektor nyungsep bersama mobilnya. Namun, dengan kekuatan jaring laba-labanya, Spider-Man mampu menahan mobil si ibu. Pertarungan pun berlanjut dan tampak tidak seimbang. Spider-Man terjepit oleh tentakel si Otto hingga kostum bagian dadanya robek. Namun sungguh di luar dugaan, sobekan baju Spider-Man itu justru menjalar ke seluruh bagian tentakel si Otto dan justru menjerat tubuhnya sendiri. Sungguh ajib teknologi laba-laba modern ini. Namun tiba-tiba musuh lain yang belakangan bernama Osborn muncul dan ya, Spider-Man tiba-tiba berada di ruang penjara bawah tanah milik sang penyihir. Disitulah akhirnya Peter mengetahui bahwa akibat mantra Stephen yang dikacaukannya membuat makhluk-makhluk dari semesta lain berdatangan, yang tidak lain adalah musuh-musuh Spider-Man. Singkat cerita, dengan perjuangan yang penuh dengan dedikasi tinggi, seluruh makhluk itu berhasil dipenjarakan di ruang bawah tanah. Penyihir Stephen pun berniat mengembalikan makhluk-makhluk itu ke alamnya, yang artinya mengembalikan takdir bahwa mereka sudah mati. Dan lagi-lagi, si Peter Parker pun mengacaukan ritualnya Stephen dan merebut kotak multiverse. Tindakan Peter ini bukan tanpa alasan, karena Peter Parker berkeyakinan dapat menyembuhkan semua makhluk itu dan mengembalikan menjadi manusia seutuhnya. Setelah bertarung dengan si penyihir, Spider-Man berhasil membawa kabur kotak tersebut dan mengirim si penyihir ke dimensi lain.
No. I'm sorry, sir, but I have to try. Singkat cerita, Peter Parker mengajak seluruh makhluk itu ke tempat Happy dengan maksud untuk membuat serum dalam rangka menyembuhkan para makhluk tersebut. Dengan bantuan Dr. Norman Osborn, Peter Parker berhasil menyembuhkan Otto dari kendali jahat yang ada dalam tubuhnya. Tiba giliran manusia listrik, Peter Parker tiba-tiba mendapat firasat buruk dan ternyata benar. Norman Osborn yang masih dalam kendali sifat jahat pun berkhianat dan merusak seluruh peralatan yang ada. Sangat mubah. Pertarungan antara Spider-Man dan Osborn pun berlangsung sengit hingga menewaskan Bibi May. Saat itulah, polisi sudah mengepung tempat kejadian perkara dan menangkap Paman Happy. Dengan berat hati, Peter Parker harus meninggalkan jasad bibinya demi menghindari kejaran polisi dan media. Dan lagi-lagi, penyiar busuk bernama J. Jonah menyebarkan berita bahwa Spider-Man adalah sumber kehancuran dan kekacauan. Sementara itu, Ned bersama MJ tampak gelisah menunggu kedatangan Peter Parker. Di tengah kepanikan mereka, Ned tidak sengaja menggerakkan jemari tangannya yang memakai cincin sihir. Sadar bahwa cincin itu bisa digunakan untuk membuka lubang antar dimensi waktu, Ned kemudian memerintahkan cincin sihir itu untuk mencari keberadaan Spider-Man. Dan tiba-tiba muncullah sosok Spider-Man. Namun, Ned dan MC tentu saja tidak mengenalinya, karena yang muncul adalah Spider-Man dari film The Amazing Spider-Man 2012 yang diperankan oleh Andrew Garfield. Setelah mencoba lagi membuka lubang antar waktu dengan cincin sihir, ternyata yang muncul adalah sosok Spider-Man lain, yaitu Spider-Man pertama tahun 2002, yaitu Tobey Maguire. Dan keduanya tentu saja sama-sama bernama Peter Parker. There's some place that he might go that has. Yes. Peter Parker pun akhirnya ditemukan di atas gedung dan tampak terpukul atas kematian bibinya, dan berniat untuk membalaskan dendam kepada makhluk pembunuh bibinya. Namun, kedua Spider-Man alias Peter Parker 1 dan 2 berusaha menenangkannya serta mengungkapkan bahwa setiap Spider-Man atau Peter Parker selalu mengalami nasib yang sama, yaitu kehilangan orang-orang yang disayanginya. Oleh karena itu, para Spider-Man senior ini menasihati bahwa saatnya mengubah citra Spider-Man yang tadinya suka dendam menjadi penuh cinta kasih dan kasih sayang. Dan akhirnya, ketika Spider-Man itu langsung bekerjasama untuk membuat serum demi menyembuhkan makhluk-makhluk multiverse, dan puncak pertarungan pun tiba. Oh, I'm ready. Yep, me too. A place that represents second chances. Menggunakan fasilitas potong Liberty, para Spider-Man menjebak makhluk multiverse. Setelah pertarungan yang begitu sengit, menantang, menegangkan, dan penuh ayunan, maka satu persatu makhluk itu dapat disembuhkan dengan menancapkan serum yang telah dibuat para Spider-Man. Saat sang penyihir datang dan berusaha mengembalikan para makhluk ke dunianya masing-masing, Osborn datang merebut kotak dan menghancurkannya, sehingga sekali lagi mantra pun menjadi kacau. Dan terbukalah pintu-pintu multiverse yang memungkinkan para makhluk dari dimensi lain untuk berdatangan. Satu-satunya cara untuk menutup pintu tersebut adalah dengan membacakan ulang mantra yang berbeda dari sebelumnya. Artinya, mantra yang akan dibaca adalah mantra untuk melupakan dunia pada sosok Peter Parker. Dunia tidak akan mengenali lagi siapa itu Peter Parker. Menyadari bahwa itulah satu-satunya cara yang ada, Peter Parker pun menyetujui dan dibacakanlah mantra oleh sang penyihir. Pintu multi semesta pun tertutup kembali dan dunia terselamatkan. Pada akhirnya Peter Parker menjalani hidupnya normal dan harus menanggung kesendirian karena tidak ada satupun yang mengenalinya sebagai Peter Parker. Kini untuk mengisi kejombloannya sekaligus sambil menunggu musuh-musuh di film-film berikutnya, Peter Parker menjadi Spider-Man yang siap menerima panggilan pertolongan apa saja, termasuk untuk menderek mobil. Kesimpulan dari cerita film ini adalah menjadi pahlawan itu harus kuat mental dan teguh pendirian. Apalagi menjadi seorang pemimpin harus tegas, tidak labil seperti Peter Parker. Karena sekali Anda ceroboh, maka dampaknya akan luas. Secara keseluruhan, film ini memang sangat bagus dan sangat khas garapan Marvel Studio, dan saling berkaitan dengan sequel-sequel sebelumnya. Dari mulai Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home, dan kini Spider-Man No Way Home.
Apakah sequel berikutnya Spider-Man Work From Home? Bisa jadi ya, karena masih pandemi. Akhir kata, Soulless Deck undur diri dari hadapan Anda. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan saya bisa membantu Spider-Man berjualan mendoan. Sukses selalu, Soulless Deck.